Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qutilal kharrasun allazina hum fi ghamratin sahun. Al-Quran surat 51 Az-Zariyat ayat 10 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna labni adama wadiyan min zahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani wa la yamla'a fahu illa turabu wa yatwabullahu ala man taba. Hadis rawahu muttafaqun alaih. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah tidak terasa hari ini kita sudah berada pada tanggal 28 Safar 1445 Hijrah. Artinya 2 hari lagi bulan Safar akan berakhir, kita akan masuki bulan Rabiul Awal. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, peringatan Allah tadi dalam Al-Quran, ini Quran surat Az-Zariyat atau Quran surat 51 ayat 10 dan ayat 11, dan hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, gambaran manusia yang serakah. Dan Allah terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Amat terkutuklah orang-orang yang berdusta, yaitu orang-orang yang mempunyai pendapat yang berbeda-beda, yaitu adalah orang-orang yang terbenam di dalam kebodohannya, di dalam kebodohan yang menutupi akal mereka, lagi lalai akan perkara akhirat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata seorang anak Adam, yakni manusia, itu memiliki selembah emas, ia tentu menginginkan atau memiliki 2 lembah, dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya kecuali tanah, yaitu setelah mati. Dan Allah menerima taubat kepada orang yang bertaubat. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, apa pelajaran yang dapat kita petik daripada hadis ini? Yang pertama adalah sesungguhnya manusia pada dasarnya adalah serakah terhadap harta dunia sampai mati, kecuali yang Allah beri taufik dan kelembutan hati untuk menyikapi harta dengan benar. Ada yang menghabiskan waktunya hanya untuk urusan dunianya sampai lupa melakukan ketaatan dan lalai akan kehidupan kekal akhirat. Yang kedua adalah pelajaran yang dapat kita petik itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perut manusia tidaklah akan penuh melainkan dengan tanah. Maksudnya adalah tak kala manusia mati, perutnya ketika dalam kubur akan dipenuhi dengan tanah. Perutnya itu akan merasa cukup dengan tanah tersebut hingga ia pun kelak akan menjadi serbuk.
Ini menurut daripada Syarah Ibnu Batil. Yang ketiga, pelajaran juga yang dapat kita petik ini adalah hadis ini adalah celaan bagi orang yang terlalu tamak dengan dunia dan tujuannya hanya ingin memperbanyak harta. Oleh karenanya para ulama begitu qanaah dan selalu merasa cukup dengan harta yang mereka peroleh. Menurut daripada Syarah daripada Ibnu Batil juga. Apakah kita dilarang untuk mencintai harta? Tidak. Tapi terlalu cinta dengan dunia sehingga sibuk dia dengan urusan dunia, dia lalai dengan urusan akhirat, itu yang dicela. Mencintai harta silakan. Tidak ada pula kita disuruh saja beribadah, tapi mendapatkan harta dengan segala cara. Mungkin kalau dia pejabat melalui korupsinya, penyimpangan jabatan yang dilakukannya, apalagi situasi dan kondisi saat sekarang ini, korupsi semakin menjadi-jadi, bukan semakin berhenti. Kenapa? Untuk mendapatkan harta. Apalagi dalam situasi dan kondisi saat sekarang ini juga. Maju dia mungkin sebagai caleg dan lain segala macam, butuh modal kok. Tidak ada makan siang yang gratis. Jadi Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, maka yang keempat, pelajaran yang dapat kita petik dari hadis ini adalah anjuran untuk zuhud pada dunia. Yang namanya zuhud itu adalah pada dunia itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang melalaikan daripada Allah. Maka keterangan daripada Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum Al-Hikam. Yang kelima, apa yang pelajaran yang dapat kita petik? Manusia akan diberi cobaan melalui harta. Ada yang bersyukur dengan yang diberi harta tersebut, dan ada pula yang tidak pernah merasa puas dan dia tidak mau bersyukur dengan harta yang telah diberikan oleh Allah. Makanya sejalan dengan ini, dengan tema hadis ini juga berkaitan dengan Al-Quran yang pertama, yakni adalah seandainya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah memberi mereka itu lebih daripada apa yang diperlukan oleh mereka berupa rezeki, niscaya hal itu akan mendorong mereka adalah untuk bersikap melampaui batas, dan bisa berlaku sewenang-wenang, atau sebagian daripada mereka itu akan berlaku demikian terhadap sebagian yang lainnya dengan penuh keangkuhan dan kejahatan. Karena dengan harta ini bisa semuanya orang dibeli. Terlepas dari sekarang ini tinjauan politik atau bagaimana, saya tak tahu. Kasus daripada Rempang saat sekarang ini di Batam, ini berdarah-darah sampai saat ini. Ini luar biasa. Dan itu adalah investasinya adalah Mang Cina. Itu luar biasa. Padahal itu sudah dikuasai sejak tahun 1800-an. Coba bayangkan, apakah diusir rakyat seperti itu saja? Kan tidak punya peri kemanusiaan. Tapi siapa yang punya kerja? Makanya melalui daripada LHKP, itu adalah pimpinan pusat Muhammadiyah mengeluarkan statement tentang persoalan itu, dirinci semuanya, jelas. Saya tidak berpihak kemana-mana, tapi kita real melihat di lapangan seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, investornya siapa? Ya Cina. Jadi memang betul itu adalah negara kita ini sudah tergadai kepada Cina. Suka tidak suka Bapak dan Ibu silahkan dinilai. Makanya partai-partai yang itu adalah didukung oleh Cina segala macam anti lah kepadanya. Saya hanya memberitahu aja kok. Saya tidak ada mengatakan segala sesuatu partainya, saya tidak sebutkan. Makanya Allah tegaskan dalam Al-Quran, yakni Quran surat As-Surah atau Quran surah 42 ayat 27. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadarin
ma yasha'u innahu bi'ibadihi khabirum basir. Dan jikalau Allah Subhanahu wa taala itu melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka itu akan melampaui batas di muka bumi ini. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Yang kedua, apa kaitannya dengan Al-Quran? Kita kaitkan lagi. Di antara sifat orang yang serakah itu adalah, kata Allah ditegaskan, alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan dengan harta telah mencelakakan kalian. Tapi yang ketiga, watak